Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, sebelum belajar jangan lupa sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan darinya, diberikan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, rezeki yang banyak, dan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Ala hajiniyah wala kulli niyatin solehah wala hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyulillahi kiramil Fatihah. Anak-anak sekalian, pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Nah, diantaranya kerjasama dalam lingkungan bangsa dan negara. Kerjasama dalam lingkungan bangsa dan negara dapat kita wujudkan dengan cara bekerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional melalui pajak, berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, menyelenggarakan peringatan hari-hari besar nasional, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang berperan aktif dalam mendukung program pemerintah. Nah, di antara program pemerintah yang dilakukan sekarang yaitu bersama melawan virus corona. Ya. Tentunya kalau kita ingin melawan virus corona, kita harus tahu dulu apa itu virus corona dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, di sini sudah Mister tuliskan tentang mengenal virus corona atau COVID-19. Kata virus berasal dari bahasa Latin yakni virion yang berarti racun. Jadi virus itu racun, ya. Penemuan virus berkembang dari masa ke masa, mulai dari tahun 1883 hingga tahun 1935. Ciri-ciri virus bisa berkembang biak dalam sel hidup, punya asam nukleat atau DNA, bersifat seperti benda mati, berukuran sangat kecil. Bentuk virus batang, peluru, bulat, benang polihedral, dan seperti huruf T. Struktur virus: kepala, kapsid, asam nukleat, leher, serta ekor. Cara menghindarkan diri dari virus corona. Wah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara menghindarkan diri dari virus corona, kita harus tahu dulu tuh sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 setelah seorang ilmuwan asal Jerman, Adolf Meyer, menemukan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Mengetahui hal itu, Meyer mencoba mengekstraksi getah tembakau tersebut lalu menyemprotkannya pada tembakau yang masih sehat. Ternyata tembakau yang sehat tersebut juga mengalami bintik-bintik kuning. Lalu Meyer meneliti getah tembakau tersebut menggunakan mikroskop. Ternyata tidak ditemukan adanya bakteri, sehingga ia berkesimpulan bahwa makhluk yang menyerang tembakau tersebut berukuran lebih kecil dari bakteri. Ciri-ciri virus. Adapun ciri-ciri yang dimiliki virus adalah sebagai berikut. 1. Virus bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Virus bisa bersifat seperti benda mati.
Contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Dan virus berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 dan 300 mm. Makanya virus tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus menggunakan mikroskop. Bentuk virus. Ternyata virus bermacam-macam bentuknya. Ya, ingin tahu apa saja? Pertama, virus bisa berbentuk batang, contohnya TMP. Kedua, berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru, contohnya rhabdovirus. Ketiga, berbentuk bulat, contohnya HIV. Keempat, berbentuk filamen atau benang, contohnya virus Ebola. Kelima, berbentuk polihedral, contohnya adenovirus. Dan keenam, berbentuk seperti huruf T, contohnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia. Struktur virus. Struktur virus terdiri dari kepala, kapsid, asam nukleat, leher, dan ekor. Cara hidup virus. Virus tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Artinya, jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati melainkan mengkristal. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang. Bagaimana cara virus mengenali inangnya? Yaitu menggunakan sistem Lockheed atau kesesuaian. Berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi dua, kisaran inang luas dan kisaran inang sempit. Virus dengan kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang. Contohnya virus flu burung bisa menginfeksi unggas, babi, dan manusia. Sedangkan virus dengan kisaran inang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja. Contohnya virus flu hanya menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan, dan virus bakteriofag hanya bisa menginfeksi bakteri Escherichia. Penularan virus dari satu inang ke inang yang lain bisa melalui udara, lendir, air, darah, atau melalui perantara seperti nyamuk. Yang bisa juga melalui hidung. Makanya dianjurkan kita kalau kemana-mana untuk memakai masker, yaitu menutup lubang hidung dan lubang mulut, karena virus bisa menyebar melalui lubang hidung dan lubang mulut serta bisa melalui mata. Makanya jangan lupa juga memakai kacamata. Klasifikasi virus. Klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Terdapat dua kelompok virus dalam klasifikasi ini, yaitu sebagai berikut. Virus berselubung, yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya poxvirus, herpes virus, toga virus. Kedua, virus telanjang, yaitu virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya. Contohnya papavirus, adenovirus, dan picornavirus. Klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Terdapat 5 kelompok virus dalam klasifikasi ini, yaitu virus dengan 32 kapsomer, virus dengan 60 kapsomer, virus dengan 72 kapsomer, virus dengan 162 kapsomer, dan virus dengan 252 kapsomer. Klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Berdasarkan jenis sel inangnya, virus dikelompokkan menjadi 4, yaitu virus penyerang bakteri, misalnya virus T, virus penyerang tanaman, misalnya TMT, virus penyerang hewan, misalnya virus rabies dan flu burung, serta virus penyerang manusia, misalnya
polio, HIV, dan COVID-19 atau virus corona. Ya, virus corona ini termasuk virus yang menyerang manusia. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita diserang oleh virus. Ternyata selain membahayakan, virus juga memiliki manfaat. Apa saja sih manfaat virus? Nah, di sini disebutkan virus memiliki selubung yang tersusun dari subunit protein. Protein selubung dari virus itu bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Bila digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetika, pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Ilmuwan dari Inggris berhasil menginkorporasi partikel virus dan mencampurnya dengan senyawa P atau besi untuk membuat kapasitor sebagai biopestisida, yaitu pestisida biologis di bidang pertanian yang tidak mencemari lingkungan. Produksi interferon, yaitu senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam inang. Pembuatan hormon insulin dengan cara mencangkokkan virus ke dalam gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri agar dihasilkan insulin dalam jumlah yang besar. Penyakit yang disebabkan oleh virus. Adapun penyakit yang disebabkan oleh virus baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan adalah sebagai berikut. 1. Cacar variola disebabkan oleh virus jenis orthopox virus. Kedua, campak disebabkan oleh morbillivirus. Ketiga, AIDS disebabkan oleh HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Keempat, flu disebabkan oleh virus influenza atau parainfluenza. Kelima, flu burung disebabkan oleh HPAIV, yaitu High Pathogenic Avian Influenza Virus. Kelima, rabies disebabkan oleh rhabdovirus. Keenam, tetelo disebabkan oleh virus NCD. Dan ketujuh, mosaic disebabkan oleh TMT atau tobacco mosaic virus. Nah, lalu bagaimanakah cara kita agar supaya tidak terkena oleh virus? Cara menghindarkan diri dari virus corona yang sekarang lagi berkembang di seluruh dunia, bisa kita lakukan dengan cara pertama, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar jangan sampai kita semuanya terkena dari wabah virus corona ini. Doanya bisa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu Allahumma dfa'annal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal mihani wal fitan ma jahara minha wa ma batan. Ya, yang kedua, banyak-banyak berzikir. Nah, makanya setiap pagi kita baca Al-Ma'surat itu sebagai imun bagi tubuh kita juga untuk melindungi kita dari berbagai macam kejahatan, baik kejahatan dari manusia maupun dari makhluk yang lainnya. Ketiga, selalu menjaga kebersihan diri atau selalu dalam keadaan wudu. Keempat, selalu rajin berolahraga. Dan kelima, makan makanan yang bervitamin seperti buah dan sayur. Ya. Ada lagi yang sekarang digalakan oleh pemerintah, yaitu lockdown atau berdiam diri di rumah selama 14 hari. Kenapa harus 14 hari? Karena demi memutus rantai penyebaran dari virus corona tersebut. Ya, baiklah anak-anak sekalian, mungkin hanya ini yang bisa Mister sampaikan.
Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Akhirnya kita tutup dengan membaca doa